Jangan bawa narasi-narasi yang justru bikin orang itu insecure buat pakai hijab. Itu privacy yang nggak pantas ditanyakan. Seharusnya kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Dakwah tuh nggak harus bagi kita untuk jadi ustadz. Enggak, no, big no. Yo, RAD Podcast with the one and only Husain Syaiban. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Oke, kita pembukaan dulu nih biar agak formal gitu ya. Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa bihi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Oke. Bang Husain. Jadi salah satu TikToker yang selalu muncul di FYP ku nih Bang. Alhamdulillah. Jadi Bang Husain ini mantap lah, pokoknya konten-kontennya selalu menginspirasi ya kan, selalu bermanfaat lah semua isi kontennya. Amin. Nah Bang, jadi gue mau bahas beberapa hal nih Bang, agak panjang nih kayaknya ya. Gak apa-apa. Oke, kita mulai dari satu persatu nih Bang, kita bahas ya. Ya siap. Oke, jadi yang pertama ini adalah hijab Bang. Nah, Hijab. Kan banyak banget nih akhwat, ukti di luar sana itu yang masih susah gitu, susah untuk memakai hijab karena mungkin ada yang bilang nggak nyaman atau segala macam. Terus ada juga beberapa akhwat gitu ya yang dia itu lagi belajar nih Bang, lagi belajar untuk pakai hijab dan tapi masih susah Bang, jadi nggak selalu dipakai hijabnya. Apa pendapat Bang? Pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. So sebenarnya perihal hijab ya, kita kembalikan ke asal muasal hukumnya dulu. Hukum berhijab itu wajib. Sepakat seluruh ulama sedunia dari zaman terdahulu sampai sekarang hukumnya wajib. Tapi sekarang ini bukan lagi di zaman semua wanita itu kayak bakalan ngelihat, oh aku wajib, aku sekarang bakal ngelaksanain. Enggak. Jangankan wanita, kita sebagai laki-laki itu sebenarnya punya banyak kewajiban, tapi kita itu kayak oke lah, kayak gini buang. Ya emang udah zamannya di mana kita tuh kayak gak peduli lagi sama mau ini wajib kayak mau ini gak wajib kayak udah hampir gak peduli. Itu bahasan pertamanya. Bahasan keduanya yang perlu dibenahi pula adalah sikap masyarakat terhadap orang yang gak berhijab. Atau bahkan terhadap orang yang mau belajar berhijab. Ada perempuan yang lagi jipon nih ya. Model hijabnya jipon. Mereka salah gak? Salah. Tapi cara orang-orang yang ngomen ke dia kayak lu hijab, mendingan gak usah hijaban lu daripada ngejipon kayak gitu. Percuma lu hijaban kalau masih jipon. Kenapa malah diarahin ke hal yang lebih negatif? Bukannya diarahin ke kayaknya kalau rambutnya dimasukin ke dalam jauh lebih baik dia daripada di jipon kayak gitu. Seharusnya kan dibawa ke narasi yang jauh lebih positif. Atau yang masih buka tutup. Ya seharusnya kita dukung. Kayak dia masih belajar kayak gitu. Gak usah. Hijab aja masih buka tutup, lu belagu. Terus kemarin ada temanku. Dia tuh gak pakai hijab. Gak pakai hijab. Terus di salah satu videonya dia bilang gini, kalian itu jangan pernah lupa sholat ya, karena sholat itu wajib. Kalian yang begini-begini. Intinya dia tuh kayak ngasih tahu ke orang kalau jangan pernah lupa sholat. Di comment sectionnya tahu gak gimana? Gak usah lu nyuruh-nyuruh kita sholat, lu aja gak pakai hijab. Malah bikin orang takut gitu loh, yang untuk menjadi beragama mereka takut. Karena narasi-narasi yang dibawa oleh kebanyakan orang kayak gini. Terus ada yang pakai hijab tapi ketat. Kenapa yang disalahin hijabnya? Bukan pakaiannya. Ya walaupun kita gak berhak menyalahkan pakaian di bawahnya, tapi kenapa justru malah bilang, percuma lu pakai hijab. Jangan bawa narasi-narasi yang justru bikin orang itu insecure buat pakai hijab. Nah iya. Banyak justru dukung, orang-orang kayak mereka itu didukung. Ayo, pakai hijab ini begini, hijab itu begini. Ya Tuhan, sekarang baru belajar aja udah dijudge, apalagi. Tapi saya gini, kan ada orang yang masih bingung antara hijabnya itu
yang harus dihijabin itu hatinya atau rambutnya dulu? Itu seakan-akan nanya gini Bang, kita itu wajib sholat apa wajib puasa? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Nah, jadi itu kayak gak ada untuk memperbaiki akhlak itu wajib. Untuk menggunakan hijab wajib. Lah, ngapain milih salah satu? Nah, terus untuk menggunakan hijab itu bukan saat baik, tapi saat baligh. Kalau ada bahasan juga dalam agama, ada kaidah. Kalau gak bisa dapat semua, jangan tinggalkan semua. Kamu nih ya, bukan kamu, para cewek maksudnya. para cewek nih ya, belum berhijab. Ya, akhlaknya anggap aja mereka nganggap diri mereka tuh belum berakhlak. Malah ditambah dosa belum berhijab. Jadi double. Kenapa gak kita dapat ambil hijabnya doang? Kalau kita mampu berhijab, ya sudah berhijab. Ngapain nambah double? Iya, betul. Gitu. Tapi kalau misalnya dia berhijab kemana-mana berhijab dan memang sudah lama berhijab, tapi dia pacaran atau dia orang yang salah satu perempuan yang deketnya itu sama laki-laki gitu. Aku mau bilang, alhamdulillah dia masih berhijab. Iya. Alhamdulillah dia masih mau berhijab. Walaupun ada sedikit hal yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki, ya kita harus bersyukur loh. Ada orang walaupun perilakunya kayak gitu, tapi masih mempertahankan hijabnya. Justru kita harus dukung hijabnya. Jangan judge dia karena dia pakai hijab, tapi kita benahi perilakunya yang kayak gitu. Gitu. Yang perlu dikoreksi bukan kebenaran, tapi kesalahan. Itu menjadi poin utama. Dia pakai hijab benar kan? Dia punya akhlak buruk. Ya, itu gak baik. Itu gak benar. Tapi kenapa yang kita judge adalah yang baik? Lu pakai hijab tapi gini. Gak usah, kenapa? Bawa narasi yang baik gitu loh. Jangan hijabnya yang dijudge gitu ya. Nah, bener. Oke, itu tentang hijab. Nah, sekarang ini kan banyak perbincangan juga tentang rokok, vape, shisha, dan ya yang lain-lain lah. Itu hukumnya apa sih, Bang? Sebenarnya. Kita jujur-jujuran nih ya. Iya. Kita keluarkan dalil dari ulama manapun. Semuanya kan kembali ke dua konteks. Iya. Jamahiru ahli ilm, seluruh jumhur ulama-ulama sedunia perihal rokok, rata-rata jumhur kan kebanyakan. Iya. Itu mengharamkan, jujur sedunia. Mengharamkan kan? Iya. Dan namun dibilang, sebagian lagi, apalagi di Indonesia. Kenapa? Nah, lanjut. Namun sebagian, apalagi di Indonesia ini rata-rata, itu nganggep makruh. Tapi dengan syarat juga. Pertama, ngerokoknya jangan di depan banyak orang-orang, bukan di tempat umum. Kedua, putung rokoknya jangan dibuang sembarangan. Kalau sampai ngerokoknya itu di depan, di samping orang-orang, apalagi orang-orang itu gak nyaman sama rokoknya, auto haram, jelas, iya. Jelas. Karena mengganggu aku punya juga. Banyak. Yap, aku banyak sepupu-sepupuku loh. Saudara-saudaraku itu banyak banget yang ngerokok, banyak banget. Iya. Bahkan mereka juga terbilang alim. Tapi mereka mengakuin ini. Kayak mereka ngaku kalau emang ini gak baik. Emang tapi ini bukan perkara. Mereka melakukan. Cuman ya gitu. Karena gini, yang menjadi problem sekarang, itu banyak, kita anggap aja hukum rokok itu makruh, ya. Yeah. Walaupun saya sendiri ngambil itu haram. Kalau saya sendiri haram. Iya. Yeah. Gimana ya? Kita keluar dari konteks rokok. Banyak pelaku dosa. Paham ya? Ini keluar dari konteks rokok dulu. Yeah. Banyak pelaku dosa. Saya juga pelaku dosa. Tapi saya percaya bahwasanya ketika saya melakukan dosa lalu saya ditegur, alhamdulillah saya termasuk orang yang oke, ini dosa, saya bakalan terima. Yeah. Itu
aku benar-benar bersyukur dikasih kayak gituan. Sekarang yang rame di masyarakat, udah tahu dosa tapi masih kayak ada pembelaan diri, rasa-rasa pembelaan diri gitu loh. Iya, bener banget tuh. Kayak gak ngerasa kalau berdosa. Apalagi ngeluarin statement, ini surga-surga, ini neraka, yang masuk neraka gua, yang masuk surga Wah, belum tentu bahaya lu. juga itu. Aduh, apa itu? Kayak Kayak gitu juga. nggak mau dibilangin gitu ya. Iya, Berarti secara sebenarnya kalau secara ulama secara pendapat ulama haram gitu ya rokok sebenarnya. kebanyakan. Kebanyakan. Karena juga rokok sendiri kan bisa merusak tubuh gitu ya, Bang ya. Iya. Oke, next. Apalagi, iya. Lanjut. Kan yang lagi ini juga nih tobat, Bang. Nah, kan di Al-Quran disebutin ada di ayat Az-Zumar ayat 53 yang qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu kan itu ayat artinya adalah wahai hamba-hambaku Yang telah melampaui batasnya. Nah, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah gitu. Allah itu kan di ayat tersebut Allah gimana ya? Digambarkan Allah itu adalah Allah yang maha baik dan dimana maha pengampun lagi maha penyayang gitu, dimana setiap dosa gitu sebesar apapun dosa kita pasti diampunin. Nah, apakah dengan kita misalkan taubatan nasuha, apakah kita benar-benar seluruh dosa kita baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, apa benar-benar dihapuskan? Benar-benar dihapuskan. Jadi benar-benar kayak nol. Jadi dosanya kayak nol, kayak bayi baru lahir. Oh iya. Jadi gini pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita kaji lebih dalam. Apalagi gini. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Paham istilah itu. Alasan kenapa orang yang paling mencintai Allah adalah para ulama, karena ulama itu jauh lebih mengenal Allah daripada orang-orang biasa. Gitu kan bahasanya? Nah, kalau kita kaji tentang ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan, kayak Allah itu bagaimana, kita bakalan dapat konsep Allah itu maha pengampunnya, ya Rabb. Bahkan Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i itu pernah bilang, kasih salah satu syairnya. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلما قسى قلبي, ketika hatiku menjadi sempit, hatiku menjadi keras, wadaqat madhahibi, dan jalanku menjadi sempit, ja'altu raja minni la'afika sulama, aku menjadikan harapan dariku sebagai tangga menuju pengampunanmu. Nih poinnya di sini, ta'azamani dzambi, dosaku sangatlah besar. Falamma qarantuhu bi'afika rabbi, namun ketika aku telah menemui pengampunanmu wahai Tuhanku, kana afuka a'zama, ternyata pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Andai kata hamba itu punya dosa sebumi, maka niscaya pengampunan Allah itu sebagaimana langit dan bumi. Gak ada ceritanya hamba yang tidak diampuni ketika dia bertaubat. Mau dosa besar, mau dosa kecil, mau lu pezina, mau lu perampok, mau lu maling, mau lu apa. Intinya, selama itu hubungannya sama Allah ya. Iya. Kalau hubungan sama manusia itu ribet. Iya, susah. Susah tobatnya. Harus ada... Dimaafkan juga sama manusianya. Dimaafkan. Intinya kalau kita kaji tentang masalah tobat ini, seriusan. Banyak orang yang salah kaprah. Katanya kalau orang syiriknya, perbuatan syirik kan termasuk dari dosa yang tidak diampuni. Iya. Banyak orang salah kaprah bahwasanya kalau udah dosa gak diampuni, ya udah gak ada pintu tobat lagi. Enggak. Kalau dia mau kembali, berhenti dari perbuatan syiriknya, ya diterima lah sama Allah. Pasti diterima gitu ya. Pasti diterima. Yang gak akan diampuni adalah ketika dia gak mau bertaubat. Berarti kalau kita taubatan nasuha gitu kan, taubat yang sebenarnya taubat, terus kan pasti kita setelah kita taubat, terus kita ngelanjutin kehidupan kita gitu Bang. Nah itu kan pasti ada entah dosa-dosa yang kita bahkan nggak sadar kalau kita ngelakuin itu adalah sebuah dosa gitu. Itu gimana tuh? Kan arti taubat sendiri adalah nggak akan mengulangi sebuah kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Pertama gini, ketahuilah konteks bahwasannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah yang ngejelasin. Iya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata manusia itu tidak berbuat dosa sedikit pun, Allah akan memusnahkan manusia, akan menghancurkan manusia, lalu Allah menciptakan makhluk lagi agar berbuat dosa lalu bertaubat. Jadi emang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, konsep manusia adalah pendosa. Dari awal Allah nyiptain manusia, ya biar manusia biar manusia itu punya dosa. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sangat cinta terhadap orang-orang yang mau bertaubat. Nah, perihal taubat ini ya manusia itu emang Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa suka terhadap dosa. Siapa di antara kita gak bisa kita menafikan bahwasanya kita tuh gak suka banget sama dosa. Siapa yang gak suka buat sama cewek gitu? Zina, siapa yang gak suka zina? Coba, siapa? Tapi kalau kita kembali kayak berusahalah kita sebagai manusia untuk kembali. Ngelakuin dosa, ya udah kembali lagi. Ngelakuin dosa, ya udah kembali. Kalau untuk bersih 100%, kita mati dalam keadaan bersih dosa 100%, ya kita keluar dari kodrat manusia. Kita keluar dari kodrat manusia. Yang bersih dari dosa cuma para nabi dan para rasul. Sedangkan kita sebagai manusia, ya emang takdirnya buat berbuat dosa. Mau gimana lagi? Udah kodratnya manusia gitu ya? Emang kodratnya manusia. Oke. Itu tadi tentang tobat, Bang. Sekarang tentang tato. Kan kalau banyak yang bilang kalau kita bertato, kita punya tato itu kita nggak diterima sholatnya, Bang. Karena saat kita berwudu nggak kena ke kulit. Gimana? Ini aku kasih pembahasan mengenai dari kutub ini ya, dari kita. Ya. Pertama kita kembalikan kepada hukum bertato. Hukum bertato itu haram. Haram kan? Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang masih berbangga-bangga terhadap tatonya. Nih tato gua, dilaknat. Yeah. Tapi dengar dulu konteksnya. Perihal tentang sholat lagi. Tato itu kan posisi wudhunya. Ini kalau nggak salah qaul perkataan dari Imam Ibnu Hajar. Yep, Imam Ibnu Hajar. Rahimahullahu taala. Beliau tuh bilang gini, kalau semisal tato itu kan berada di posisinya di bawah kulit. Iya. Bukan ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang aku baca perihal tentang najis. Wallahu a'lam. Aku lupa ini pendapatnya siapa, tapi aku baca ini. Tato itu kan posisinya ada di bawah kulit, bukan di atas kulit. Sedangkan untuk wudu yang diwajibkan adalah atas kulit. Iya, atas kulit. Yang di atas kulit. Nah, kalau untuk masalah wudu, sahnya sah. Sholatnya? Iya. Yang wajib kena air itu kan bagian di atas wudu. Bagian kulit. Bukan bagian dalam bukan kulit. Dalamnya. Ya kali kita wudu bagian dalam kulit yang harus kena. Iya. Susah gimana caranya? Makanya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tinta yang kita masukkan itu kan tercampur ke najis. Tercampur dengan darah. Ada darah kan? Nah, darahnya itu kayak terbawa ke atas. Nah, itu yang dipermasalahkan. Kayak membawa najis setiap hari. Iya. Nah, yang dipermasalahkan kan itu. Sehingga bagi siapapun yang mampu nih ya, yang mampu secara fisik, yang mampu secara finansial, kan bayar kan? Yang mampu secara mental, dan maka sakit diwajibkan kan bagi dia. Iya, kalau dia mampu untuk ketiga-tiganya, mampu secara fisiknya mampu dia tahan rasa sakit. Iya. Atau dia punya duit, terus dia itu mentalnya kuat, ya wajib bagi dia buat ngilangin. Nah, tapi kalau misal gak mampu itu semua, maka dimakfu. Cukup bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Dimakfu itu dalam artian ya udah sama Allah Subhanahu wa taala dimaklumin. Dimaklumin. Udah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngerti hambanya itu gimana, batas kekuatan hambanya gimana. Allah juga selama kamu mau bertaubat, Allah gak bakalan lihat masa lalumu gimana. Justru Allah Subhanahu wa taala akan ubah masa lalu kita yang buruk itu menjadi sebuah kebaikan. Yang dari awalnya dosa, sekarang Allah Subhanahu wa taala ubah jadi pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ya, itu ayatnya. Bagi siapapun yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala ubah keburukan-keburukannya
menjadi kebaikan-kebaikan. Jangan nganggap bahwasannya ketika kita nih ya punya masa lalu dosa banyak, ya, terus kita bertaubat, dosa-dosa yang lalu tuh dihapus. Jangan ngarep. Allah gak ngapus, tapi Allah ubah itu masa lalu kita jadi pahala. Iya, mantap. Justru Allah SWT ubah dosa-dosa itu jadi pahala. Iya. Jadi kebaikan. Terus kan ada kalau kita minum khamar atau misalnya kita mendatangi dukun, itu kan katanya kita nggak diterima sholatnya 40 hari. Nah, apakah kita selama 40 hari itu benar-benar nggak sholat atau kita harus tetap sholat atau gimana tuh, Bang? Gini, perihal tentang dapat pahala atau qabul diterima atau tidaknya, itu tidak menggugurkan kewajiban kita. Jadi dalam artian kita tetap wajib untuk melaksanain sholat, tapi sholat kita itu gak diterima pahalanya sama Allah SWT. Semisal kita ninggalin sholat, ya dapat dosa double. Oh, malah double jadinya ya? Malah double. Tetap kita punya kewajiban buat ngelaksanain sholat. Jadi makanya sekarang ini yang jadi permasalahan, orang mabuk, orang zina, orang kedukun, itu gak dianggap dosa sama masyarakat, udah gak dianggap dosa. Udah hal yang biasa. Kayak udah hal biasa. Ada orang zina, oh zina, ya sudah. Kayak gak ada perasaan miris. Iya, benar banget. Gak ada perasaan miris. Karena itu kesalahan yang udah dilakukan banyak orang, jadi kesannya itu gak salah gitu jadinya. Iya. Aku baca di comment sectionku, di comment section TikTok, itu bilang gini. Seharusnya kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, iya benar. Itu seriusan keren banget kata-katanya. Entah dia copy dari orang atau enggak, tapi keren itu malah. Tapi keren sih, keren. Nah, Bang, lu kan berkarya juga nih di TikTok gitu ya. Iya. Dan jujur, gue sendiri pengen untuk bawain materi-materi kayak gitu, maksudnya tentang agama, tentang pembahasan kayak gitu. Cuman gue ngerasa kayak nggak pantas untuk ngebawain materi-materi kayak gini, karena dari penampilan aja gue masih kayak gini gitu loh. Kira-kira ada saran nggak, Bang? Gini, kalau untuk prinsip dakwah tuh gak harus bagi kita untuk jadi ustadz. Enggak, no, big no. Dakwah itu sesuai dengan profesi kita sebagai apa? Dulu di zaman sahabat Nabi, di zaman Rasulullah, gak semua sahabat Nabi itu ulama loh. Iya. Gak semua sahabat Nabi itu istilahnya ustadz bagi yang lain. Enggak, ada yang profesinya begini, ada yang profesinya begini. Kalau kamu pilot, maupun kamu jadi sales, atau kamu jadi supir, ada kesempatan dakwah di sana. Terus yang perlu diingat, prinsip dakwah adalah tidak keluar daripada ilmu kita. Semisal ilmu kita ya 1-5. Jangan pernah bahaskan 6. Paham kan? Yeah. Jadi setiap orang itu punya kesempatan untuk berdakwah. Ya bukan di atas mimbar juga kan? Ya kali baru taubat langsung ke atas mimbar. Sekarang yang menjadi problem itu juga, baru juga taubat dari pekerjaan masa lalunya. Iya. Yang dalam artian begitu di masa lalunya. Langsung dia naik ke atas mimbar, jadi ustadz sana sini, langsung dicium tangannya, langsung kapan dia ngajinya, kataku. Iya benar. Karena itu untuk jadi ustadz harusnya ada sertifikasi dong. Iya benar, harusnya jadi. Bukan sertifikasi harus ada ijazah, bukan gitu. Tapi bukan. Dia harus belajar, harus ada proses gitu buat dia bisa jadi kayak gitu. Bukan langsung tak jadi selesai. No. Iya. Nggak mungkin instan gitu ya. Iya. Nah, Bang, masalah musik nih. Kan ada yang bilang musik haram tuh. Nah, buat pendapat gue sendiri, gue ngerasa musik tergantung apa jenis musiknya gitu. Kalau itu memang musik yang memang bisa menjerumuskan kita ke jalan yang sesat, oke, itu bisa jadi haram dong. Tapi kalau seandainya itu adalah musik yang bisa, ini bisa memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik gitu. Buat gue itu pendapatnya nggak haram sih. Lebih ke mubah, jadi boleh.
Gimana tuh? Kita jujur-jujuran ya. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada pembahasan para ulama terdahulu rata-rata, mereka mengharamkan musik secara mutlak. Mutlak. Ya. Tapi jangan di semua ulama bilang gitu. Enggak. Ada termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk daripada ulama-ulama, apalagi sekarang ulama-ulama kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan beberapa ulama-ulama terdahulu juga banyak ada pembahasan kayak gini. Musik diperbolehkan dengan syarat. Walaupun musik diperbolehkan, tapi dengan syarat. Syarat yang paling bisa kita kesimpulan dari semua syarat-syarat itu, kesimpulannya, kalau lirik, fokusnya ke lirik, bukan alat musiknya. Liriknya? Iya. Kalau lirik yang dikeluarkan dari musik, itu adalah lirik-lirik yang justru bisa bikin orang berbuat buruk atau mengajak orang lain untuk berzina. Kan banyak itu. Despacito, contoh. Iya. Despacito. Terus, itu. Ya. Banyak pokoknya musik-musik barat yang secara gak sadar itu membuat stigma ke kita. Iya. Ayo kita berzina. Amit-amit ya, I wanna fuck you gitu kan. Yeah. Banyak kan. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Tapi kalau misal musik yang membawa positive vibe, banyak sekarang musik-musik yang justru membantu orang-orang yang kena mental health. Kayak lagi yang sedang terkena gangguan mental, mereka dibantu dengan musik. Itu ada kayak bawa positive vibe. What's problem? Di situ pembahasannya. Kalau kayak sholawat itu udah mutlak boleh dong? Insya Allah. Sholawat kayak hadroh, marawis gitu? Iya. Oke. Nah nih Bang, lu juga punya teman-teman TikToker dong? Banyak. Nah, itu nggak semuanya itu berdakwah gitu, membawakan ilmu agama kayak lu. Dan kebanyakan mereka bikin konten nggak menunjukkan agama mereka gitu. Nah banyak banget netizen tuh mereka nanyain agamanya. Nah itu gimana tuh Bang? Itu privacy yang nggak pantas ditanyakan. Sangat-sangat privacy ya? Ya kali kita buat kayak ketemu orang nih ya di jalan. Kita mau nolongin. Atau kita mau bukan buat nikah ya, atau bukan dalam kategori perkenalan lebih dalam biar kita tahu dia kayak gimana, tapi sebatas ketemu orang di jalan. Kan konten kreator sifatnya kayak gitu. Kayak ada orang terkenal di atas panggung gitu, ya kali kita nanya agamanya apa. Gimana gitu kesannya. Atau contohnya di pinggir jalan ada orang lagi kecelakaan nih ya, atau di pinggir jalan ada orang banyak lagi kehabisan angin. Kita mau nolong dia. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ada. By the way, agamanya apa? Waduh. Iya kan? Kalau beda agama nggak mau dibantu gitu jadinya. Iya, makanya. What's problem? Bantu agama orang lain. Bantu agama orang lain. Astagfirullah. Bantu orang lain. Bantu orang siapapun. Selama itu nggak melanggar syariat. Bantu mereka. Gak usah lihat mereka agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa. Gak usah. Bener banget. Tapi kalau masalah toleransi nih Bang. Kan kalau toleransi tuh, batas toleransi itu apa sih Bang? Sebab gini, kebanyakan orang-orang sekarang itu salah mengartikan toleransi. Dan kita sebagai umat Islam harus berada di posisi tengah. Yang paling benar itu posisi tengah. Jangan terlalu miring ke kanan, jangan terlalu miring ke kiri. Kalau kita miring ke kiri, nanti kesannya toleransi adalah toleransi kebablasan. Iya. Ya kali bukber di gereja buat apa? Keterlaluan itu. Banyak mengatasnamakan toleransi bukber di gereja. Ya ngapain gitu? Toleransi kebablasan mengakui semua agama itu sama. Toleransi kebablasan mengakui bahwasannya ya intinya banyak contoh-contoh toleransi kebablasan. Nah kalau kita miring ke kanan, justru gak ada toleransi. Kayak jadi kayak radikal semuanya. Iya, malah radikal. Nah, posisi tengah gimana? Kita kembalikan kepada ayat Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu ya agamamu, untukku ya agamaku. Banyak orang yang nggak bosan istilah ini basi. Percayalah ini nggak basi.
Iya. Ketika aku sering banyak malah dipelintir ayat ini kayak seakan-akan untukmu agamamu kayak dibuat bercandaan gitu. Umat Islam taunya ngomong untuk seriusan ini gak basi. Ini gak basi, gak ada ayat Quran itu yang basi. Cuman untuk penerapan ini sebagian orang merasa susah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu seakan-akan, kok begini? Padahal biarin mereka itu, selama mereka gak ganggu keyakinan kita. Mereka mau ibadah kayak gimana pun, ya terserah mereka. Iya. Kita gak bisa maksa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Gak usah. Oke, kita berdakwah. Kewajiban kita sebagai orang Islam itu berdakwah. Entah dari hal yang paling kecil, ataupun sampai hal yang paling besar. Iya. Tapi sifatnya jangan pernah memaksa, karena inti dasar dari dakwah itu sendiri adalah mengajak, bukan memaksa. Kalau mau ya ikut, kalau enggak ya. Iya. Nah, kalau toleransi, misalnya kita sebagai umat muslim masuk ke gereja, tapi memang hanya untuk nemenin teman kita misalnya. Boleh nggak tuh, Bang? Untuk nemenin teman kita gimana? Dimana kita, misalnya dia ibadah tuh hari Minggu. Kita ikut masuk ke gereja misalnya cuma di halamannya gitu. Tapi kita nggak ikut ritualnya, kita nggak ikut. Kayak, kan mereka nyanyi gitu ya. Perihal untuk masuk ke gereja sendiri, ketika itu pembahasan ulama panjang. Kalau aku saranin, takut kesimpulanku aku ada yang keliru, silakan buka di YouTube. Aku pernah nonton waktu itu soalnya, kemarin kan lagi rame-rame tentang masalah gereja tuh. Silakan tonton di YouTube tentang Buya Yahya, hukum masuk gereja. Coba buka di YouTube, Buya Yahya, hukum masuk gereja. Di situ dibahas secara lengkap. Masya Allah, tabarakallah, pendapat beliau itu enak benar. Ya, beliau nukil dari ulama juga. Jadi kalau untuk sekarang, soalnya saya lupa tentang pembagian-pembagiannya. Kalau jujur untuk aku sendiri, aku ngehindarin hal kayak gitu. Jadi lebih memilih untuk menghindari. Kayak, aku malah kemarin pas dapat circle-circleku sekarang itu banyak ya loh yang non Islam. Iya. Aku sering juga. Aku emang gak punya circle di Zoom karena aku tipe orang sibuk dan mereka sering banget Zoom-nya malam-malam. Iya. Tapi di Zoom-ku itu kadang full aku muslim sendirian. Oh gitu? Iya, aku muslim sendirian. Topik yang kita bahas ya topik kemanusiaan, kadang juga topik bercanda-bercandaan. Aku muslim sendiri. Terus cuman gara-gara aku gak mau ikut ke gereja, terus aku tiba-tiba dicap aku anti toleransi. Iya kali kayak gitu. Kita dari tadi temenan itu kamu anggap apa? Aku gak ganggu kepercayaan kamu, aku gak ganggu apapun tentang kamu. Iya kali lu langsung ngecap aku gak toleransi cuma gara-gara aku gak mau ikut gereja. Iya. Gitu. Jadi kalau aku lebih memilih untuk menghindari. Tapi kalau misal lagi benar-benar darurat, ya apa? Gitu. Cuman kan kayak banyak tuh, misalnya kita punya teman kita tuh yang non muslim, pas kita lagi bulan puasa mereka nyoba-nyoba ikut puasa lah gitu. Cuman kan secara puasa itu kan salah satu ritual gitu dalam Islam kan, mirip sholat. Nah, mereka gimana tuh? Ngikut puasa apa emang boleh apa gimana tuh? Gini, ada juga banyak pertanyaan kayak gini. Bang, banyak non muslim yang ikut puasa. Bang, banyak non muslim yang ucapannya astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Itu boleh gak? Itu sebenarnya salah kalau kamu nanya ke aku. Kenapa? Karena itu udah masuk dalam ranah konteks agama mereka. Selama mereka tidak menghina agama kita kan? Selama mereka tidak menghina agama kita. Selama mereka tidak ngejudge agama kita. Itu kan udah masuk dalam ranah agama mereka. Agama mereka ngebolehin gak buat kayak gitu? Ya kan? Karena sekarang itu lebih kayak budaya jatuhnya. Ngomong astagfirullah, jawab apa, assalamualaikum gitu. Bagi kita poin lebih tepatnya tuh kayak gini. Ketika mereka ngucap astagfirullah, subhanallah, kita sebagai umat Islam ya gak, selama mereka tidak menghina ya gak punya hak buat ngelarang. Karena itu sudah masuk dalam ranah agama mereka. Apakah di agama mereka diperbolehkan buat kayak gitu apa enggak? Paham kan? Maksudnya mereka misalnya orang Kristen nih ya, orang Kristen suka ngomong astagfirullah, suka ngomong subhanallah, suka ngomong begini. Iya. Apakah diperbolehkan? Ya gak tahu. Di ajaran Kristen boleh gak kayak gitu?
Kan udah masuk dalam ranah agama mereka, bukan agama kita. Bener. Selama mereka tidak menghina ya. Iya. Oke. Mungkin sekian Bang. Thank you banget udah sharing. Okay, let's end this AAD podcast. Signing out.